Pemirsa, kakak beradik tewas setelah motor yang dikendarai bertabrakan dengan sebuah mobil di ruas jalan Trans Barat Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga yang kesal merusak mobil pelaku. Warga dan keluarga korban mengamuk dan berusaha merusak sebuah mobil yang menabrak kakak beradik hingga tewas. Beruntung aparat kepolisian tiba di lokasi tepat waktu dan mengamankan sopir beserta mobilnya. Kecelakaan bermula ketika kakak beradik yang sedang berkendara motor ditabrak mobil yang hilang kendali di ruas jalan Trans Barat Sulawesi, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dua korban terpental dan tewas seketika. Sementara mobil menghantam pagar rumah warga dan terperosok masuk lahan kosong, kemudian terbalik. Terjadi laka lantas yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia di tempat. Ya. Ini adalah keduanya korban adalah kakak beradik. Adapun jenis kelaminnya adalah perempuan. Kemudian kami sebagai anggota Polsek, tentunya dalam ini sebagai Kapolsek sudah melakukan upaya dengan berkoordinasi dengan pihak lalu lintas untuk mendatangi TKP-nya. Alhamdulillah TKP-nya kita sudah tangani, kemudian barang buktinya utamanya tersangkanya kita sudah amankan di Polres. Diduga sopir mobil dalam kondisi mengantuk hingga hilang kendali. Kasus ini kini ditangani Polres Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, sopir Vanessa Angel Tubagus Jodi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan maut di Jalan Tol Jombang, Jawa Timur. Penetapan tersangka setelah Polres Jombang melaksanakan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP sudah diterima Kejaksaan Negeri Jombang. SPDP itu terbit untuk tersangka Jodi yang merupakan sopir mobil Vanessa saat kecelakaan maut di Jalan Tol Jombang, Mojokerto beberapa hari lalu. Penetapan tersangka setelah Polres Jombang, Jawa Timur melaksanakan gelar perkara. Hari ini sudah kita terima SPDP ya, SPDP nomor 837. Sebagaimana yang ditanyakan teman-teman tadi, sudah benar hari ini kita terima. Untuk selanjutnya? Selanjutnya kita setelah SPDP, berarti kita menunggu berkas perkara untuk kita pelajari sesuai dengan kewenangan kita. Setelah menerima SPDP Jodi, Kejaksaan akan meneliti berkas dan menunjuk 3 jaksa yang dipimpin Kasih Pidana Umum Kejari Jombang. Jodi dijerat pasal 310 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebelumnya, polisi menaikkan kasus kecelakaan yang menyebabkan Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia ke tahap penyidikan. Peningkatan status itu dilakukan setelah polisi memeriksa sopir Vanessa Angel Tubagus Jodi. Polisi menaikkan status kasus kecelakaan Vanessa Angel ke tahap penyidikan setelah Tubagus Jodi, sopir mobil yang ditumpangi Vanessa dan suaminya, diperiksa Polres Jombang. Polisi juga memeriksa Siska, pengasuh Gala anak Vanessa Angel, sebagai saksi. Polisi melakukan tes urin terhadap Tubagus Jodi, sopir yang mengemudikan mobil Vanessa Angel, dan Febri Andriansyah. Hasilnya Tubagus Jodi negatif, alias tidak dalam pengaruh narkoba maupun alkohol saat berkendara. Selain itu, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan, termasuk mendalami dugaan sopir tengah bermain ponsel saat berkendara. Polisi menduga saat itu kecepatan mobil di atas 100 km per jam. Tapi belum melakukan pemeriksaan. Kesimpulan awal saat ini memang adanya kendaraan, kemungkinan kecepatannya lumayan di atas 100 km per jam. Tidak ada pengereman? Ya, kemarin kan kita sama-sama melihat pada saat ada Pak Dirlantas, tidak ada upaya pengereman pada saat sebelum terjadinya benturan. Ya. Sebelumnya, Vanessa Angel dan keluarganya mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang, Mojokerto, Kamis lalu. 2 orang meninggal dunia, yakni Vanessa dan suaminya, Febri Andriansyah. Sementara 3 orang lainnya terluka, yakni anak Vanessa yang masih balita, pengasuh anak Vanessa, dan asisten yang mengemudikan mobil.
Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Jokowi memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan, Jakarta. Rangkaian upacara dan acara tabur bunga juga berlangsung di atas kapal perang di sejumlah daerah. Selain itu, pejuang yang dijuluki Singa Betina dari Aceh, Pocut Murah Intan, diajukan masyarakat Aceh Semarang untuk menjadi pahlawan nasional. Berikut informasi lengkapnya. Presiden Joko Widodo memimpin upacara ziarah nasional memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Usai upacara, Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan prosesi tabur bunga di pusara sejumlah pahlawan. Tabur bunga antara lain dilakukan di makam B.J. Habibie, Ainun Habibie, Taufik Kimas, Ani Yudhoyono, para pahlawan revolusi serta pahlawan tak dikenal. Perairan Teluk Jakarta, prajurit TNI Polri dan personel Kementerian Sosial menggelar upacara Hari Pahlawan dan tabur bunga di atas KRI Semarang 594. Sebagai tanda penghormatan bagi pahlawan, digelar prosesi tabur bunga ke laut oleh seluruh peserta. Di Surabaya, Jawa Timur, upacara Hari Pahlawan dan tabur bunga juga berlangsung di atas kapal perang Frans Kaisepo 368. Pangko Armada 2 Laksda TNI Iwan Isnurwanto sebagai inspektur upacara. Sedangkan Danyon Marhanlan 5 Letkol Marinir Anton bertindak sebagai pemimpin upacara. Upacara berlangsung dengan protokol kesehatan ketat. Dalam rangka Hari Pahlawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berziarah ke makam Pocut Murah Intan di TPU Desa Tegalsari, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pocut Murah Intan dikenal sebagai pejuang dengan julukan Singa Betina dari Aceh. Usai doa bersama, Ganjar berencana akan memperbaiki dan membangun makam Pocut. Nanti malam mau dipaparkan. Kalau ini sih keluarga udah setuju, udah lah saya kerjakan sama Pak Bupati aja selesai gitu kan. Kalau perlu harapan kita kalau udah semua setuju nggak usah lama-lama. Minggu depan dimulai boleh, bulan depan dimulai boleh gitu ya. Kita siapkan dengan baik. Selain itu, Ganjar juga menerima usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Pocut Murah Intan yang diajukan Ikatan Pelajar dan Masyarakat Aceh Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih terkait peringatan Hari Pahlawan, pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan kepada 4 orang tokoh yang berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 4 tokoh dan pejuang. Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 4 pejuang ini tertuang dalam Kepres nomor 109 TK 2021 tentang penganugerahan pahlawan nasional. Adapun 4 tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional ini adalah Tombo Lotutu, ia merupakan orang terpandang dan salah satu raja di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Sebagai raja, Tombo Lotutu menjadi garda terdepan dalam garis perlawanan menghadapi penjajah Belanda. Tokoh kedua yang mendapat gelar pahlawan nasional adalah Sultan Aji Muhammad Idris. Ia merupakan Sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Semasa hidup, ia dikenal sebagai tokoh yang anti-kolonialisme dan anti pola perdagangan monopoli seperti yang dilakukan VOC. Maestro perfilman tanah air Usmar Ismail juga dianugerahi pahlawan nasional. Ia aktif pada periode tahun 1950 hingga 1970. Puluhan karya film lahir dari tangannya. Ia dianggap sebagai tokoh yang menggeliatkan teater dan film tanah air. Tokoh keempat adalah Raden Arya Wangsakara. Ia dikenal sebagai pendiri wilayah Tangerang. Arya merupakan keturunan Raja Sumedang Larang. Ia gugur setelah memimpin perlawanan dengan penjajah Belanda yang tak setuju dengan keberadaan pesantren yang dibangunnya.
Selain pertimbangan ketokohan, keputusan Presiden dalam memberikan gelar pahlawan nasional kepada 4 pejuang ini juga mengutamakan pemerataan kedaerahan. Sementara itu, sejumlah tokoh Kabupaten Tangerang tabur bunga di makam Raden Arya Wangsakara. Raden Arya Wangsakara adalah salah satu dari 4 tokoh yang mendapat anugerah pahlawan nasional. Tapi itu langsung di sekretariat. Peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2021 di Kabupaten Tangerang digelar secara spesial di makam Raden Arya Wangsakara yang terletak di Kampung Lengkong Kiai, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Raden Arya Wangsakara dikenal sebagai pendiri wilayah Tangerang. Ia gugur melawan penjajah Belanda yang tak setuju dengan keberadaan pesantren yang ia bangun. Raden Arya Wangsakara dipilih bersama 3 nama tokoh lainnya menjadi pahlawan nasional di Hari Pahlawan tahun 2021 ini, yakni Tombola Tutu dari Sulawesi Tenggara, Sultan Haji Muhammad Idris dari Kalimantan Timur, dan Usmar Ismail dari DKI Jakarta. Raden Arya Wangsakara ini bisa menjadi salah satu pahlawan nasional karena jasa Raden Arya Wangsakara ini tidak bisa dipungkiri di perjuangan Republik Indonesia ini. Beliau sangat bagian dari para pahlawan yang ikut memperjuangkannya. Alhamdulillah per hari ini di Istana Negara juga beliau diakui sebagai pahlawan nasional, dan ini juga beliau juga seorang tokoh ulama. Jadi selain pejuang yang berdiplomasi, beliau juga ulama Kesultanan Banten. Beliau adalah imam Kesultanan Banten dari masa Sultan Ageng Tirtayasa. Tapi hadir ke Tangerang sebagai pendiri Tangerang sudah dilantik dari Sultan Banten sebelumnya, yakni Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Keturunan dari Raden Arya Wangsakara menyatakan gelar pahlawan nasional ini kedepannya dapat menjadi muatan sejarah lokal di dalam kurikulum. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November. Di Jakarta dan Depok, pengendara berhenti selama 3 menit untuk mengheningkan cipta. Sementara di Surabaya, aparatur sipil negara mengenakan kostum pejuang. Tepat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, pengendara yang melintas di Simpang Cililitan, Jakarta Timur berhenti sesuai imbauan dari petugas yang berjaga. Pengendara baik roda 2 maupun roda 4 ikut mengheningkan cipta, memperingati Hari Pahlawan yang jatuh 10 November. Mengheningkan cipta berlangsung selama 3 menit di tengah arus lalu lintas yang ramai lancar dan kondusif. Kondisi yang sama terlihat di Jalan Simpang Gas Alam, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pengendara yang melintas berhenti untuk mengheningkan cipta selama 2 menit. Sejumlah petugas dari jajaran Polsek Cimanggis turun ke jalan untuk memberi imbauan berhenti pada pengendara tepat pukul 8.15. Baik sih, bagus. Jadinya orang bisa mengenang lagi, terus jadi muncul rasa nasionalismenya. Di Kota Pahlawan, Surabaya, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota punya cara sendiri memperingati Hari Pahlawan. Para pegawai mengenakan kostum pejuang saat bekerja tanggal 9 dan 10 November. Mereka juga wajib memutar lagu-lagu perjuangan. Tidak hanya di lingkungan Pemkot, imbauan pemakaian baju bernuansa perjuangan juga berlaku di semua perusahaan hingga komunitas di Kota Surabaya. Sebenarnya sudah setiap tahun pemerintah Kota Surabaya melakukan penyampaian untuk seluruh warga Kota Surabaya bisa memperingati Hari Pahlawan ini. Salah satu caranya yaitu dengan mengenakan pakaian ala-ala pejuang. Selain kostum pejuang, Pemkot Surabaya juga mengeluarkan surat edaran yang meminta masyarakat mengibarkan bendera merah putih dari tanggal 1 hingga 10 November. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tugas berat untuk menghidupkan pariwisata Indonesia menjadi tanggung jawab Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo. Salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk memastikan kesiapan destinasi wisata menerima kunjungan wisatawan.
Jadwal padat terus menanti Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo. Angela harus memastikan program pemulihan ekonomi nasional dari sektor parekraf berjalan lancar seiring dengan semakin menurunnya angka penularan COVID-19. Pekerjaan ini tidaklah mudah, butuh fisik dan stamina yang kuat untuk menghadiri agenda kerja dengan mobilitas yang cukup tinggi. Hal tersebut sepadan dengan militansi yang tinggi dari sosok Wamen Parekraf yang merupakan anggota termuda dalam Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin. Seperti saat kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah, Angela mendatangi 2 destinasi wisata yang berbeda dalam satu hari. Setelah mengunjungi Rumah Atsiri Indonesia di Desa Plumbon, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Wamen Parekraf juga menghadiri parade atraksi budaya prajurit Keraton Kasunanan, Surakarta Hadiningrat di Kota Solo. Ini merupakan suatu arahan dari Bapak Presiden untuk kita meningkatkan daya tarik pariwisata dengan cara mengedepankan kearifan lokal. Bagaimana kita bisa mengemas atraksi-atraksi budaya di daerah lebih baik lagi. Usai menghadiri acara di Solo, Angela Tanu Sudibyo langsung ke Jakarta untuk menghadiri undangan malam puncak perayaan hari ulang tahun ke-32 MNC Group di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Mobilitas yang sangat tinggi ini menunjukkan militansi dan dedikasi yang kuat dari sosok Angela Tanu Sudibyo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kunjungi Desa Wisata Senaru di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menparekraf Sandiaga Uno memberikan fasilitas homestay sebagai upaya memperkuat potensi wisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke Desa Wisata Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungannya di Desa Wisata Senaru, Sandiaga Uno memberikan hadiah sejumlah kelengkapan fasilitas homestay. Kelengkapan fasilitas homestay diharapkan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu, homestay juga bisa digunakan untuk para tamu penonton Superbike 2021 yang akan diselenggarakan di sirkuit Jalan Raya Mandalika pekan depan. Tapi saya melihat ada peluang kolaborasi. Akhirnya dengan kerjasama tim sus desa dipimpin oleh Dr. Faris RM, Pak Dr. Faris RM langsung menghadirkan 6 set dari kelengkapan untuk homestay. Seorang pria bersenjata menembak 3 petugas polisi dalam bentrokan di kota Boston, Amerika Serikat. Anyus Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara.